Alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim, shadaqar rasulul karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh karena sampai pada siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan di dalam diri kita. Maka tidak ada kata yang pantas selain kita mengucapkan kata Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengistiqomahkan bersalawat kepada beliau, insyaallah kita semuanya adalah umatnya yang akan dipanggil di padang mahsyar nanti. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah berikan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Wa huttan anhu asara sayi'an, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, kemudian Allah tingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Khatib yang dhaif berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada kaum muslimin, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan takwa inilah Allah bedakan kita di Masjid Ar-Razik ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat bentuk wajah kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan kita duduk di Masjid Ar-Razik adalah hati kita dan amal-amal soleh yang selalu kita lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah yang lalu telah berpesan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia atau wafat, inqata'a amaluhu illa min salatin, maka terputullah segala amal perbuatannya kecuali 3, kata Rasulullah. Yang 3 ini mudah-mudahan ada pada jamaah Razik semuanya, insyaallah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin, sedekah berarti berinfak dan bersedekah. Jariah mengalir. Sampai mana mengalirnya pahala tersebut? Sampai ke liang lahat kita. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pahala yang kita lakukan untuk umat, pahala yang kita lakukan untuk khalayak ramai, maka itu tetap Allah berikan yang namanya pahala jariah, pahala yang ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat di dunia kita melakukan sesuatu yang tidak akan hancur sampai abadi, yaitu adalah sedekah jariah. Kaum muslimin dan muliakan Allah, banyak contoh yang namanya sedekah jariah. Bagaimana tadi kita lihat, kita dengar bersama bahwa kita akan merenovasi yang namanya masjid ini. Maka ini adalah salah satu jalan yang menunjukkan mendapat yang namanya sedekah jariah. Maka ini kesempatan para agnia, para orang-orang kaya, jangan lewatkan. Mau sampai kapan kita tidak berinfak ke masjid? Mau sampai kapan kita tidak mau yang namanya mengeluarkan sedikit pun dari harta kita? Karena apa kaum muslimin? Manusia hidup di atas tanah ini tidak lama. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi Muhammad. Tidak banyak yang bisa melampaui itu. Kalaupun ada kata Rasulullah, tidak banyak. Kalau ada berarti Allah berikan bonus kepada mereka. Jadi ini adalah salah satu yang Allah bukakan kepada kita, bahwa ada jalan menuju untuk mendapatkan sedekah jariah. Walaupun kita telah meninggal dunia ataupun kita masih hidup, selama itu dipakai, maka kita infakkan kepada kaum muslimin, kita infakkan kepada masjid kita. Sesak semen, 1 sak semen, 2 sak semen, 10 sak semen, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk sedekah jariah. Selama Masjid Ar-Razik berdiri, dipakai oleh umat, selama itulah kaum muslimin mendapatkan pahala yang namanya sedekahun jariyatun, sedekah yang mengalir ke liang lahat kita. Maka kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita malu di hadapan Allah ketika nanti dibuka segala amal-amalan kita. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan rapor kebaikannya baik di hari akhirat, dilihatkan oleh Allah kepada kita semua. Oh, si fulan berimpak di Masjid Ar-Razik 1 sak semen, alhamdulillah. Si fulan berimpak 500.000 untuk pembangunan pengkeramikan masjid, alhamdulillah. Si fulan berimpak untuk memberi yang namanya kipas angin di Masjid Ar-Razik, alhamdulillah. Tetapi yang kita kesalkan, kata Allah, wa man wajara ghairu dzalik, barang siapa yang mendapatkan catatan keburukannya nanti di hari akhirat, dilihat, oh si fulan ketika datang ke masjid hanya numpang kencing, si fulan datang ke masjid hanya numpang untuk cuci tangan, si fulan ke masjid hanya numpang untuk sholat Jumat, untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah, kesempatan kita banyak, apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan, nyaman kita di masjid kita, nyaman kita di musola kita, maka itu adalah untuk kebersamaan kita semua. Maka jangan sungkan-sungkan, sedekahun jariah menunggu dan menanti di depan mata kita. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama pesan Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat banyak yang kita bisa lakukan. Mungkin di masjid kita atau di musola kita ini ada seorang guru yang mengajarkan anak-anak kita mengaji. Maka jangan sampai kita bernegosiasi dengan mereka. Karena banyak orang sekarang kaum muslimin bernegosiasi dengan orang-orang yang memberikan ajaran agama Islam. Contohnya adalah ketika
kita memberikan yang namanya les biola, les piano untuk anak kita. Kita tanya kepada guru tersebut, "Pak Guru, berapa bayar sebulan Pak Guru?" 1.500.000 Pak. Kita apakan? Kita deal. Kita tidak ada nego-nego. Oh, 1.200.000 lah Pak, 1.000.000 lah Pak, 500 lah sebulan Pak. Tidak ada kita nego. Ketika dibilang 1.500.000, ya baik Pak, kirimkan nomor rekeningnya, tanpa negosiasi. Tetapi ketika ada guru ngaji kaum muslimin yang diajarkan anak kita dengan ilmu-ilmu Iqra, ilmu-ilmu Al-Quran, bisa dia membaca Al-Quran ketika ibu atau bapak telah meninggal dunia, dia bacakan doa untuk bapak yang telah meninggal dunia, dia bacakan Yasin. Maka ini adalah salah satu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh mereka. Ini yang kita perhatikan. Ketika kita lihat ketika datang hari guru, maka guru-guru bersenang ria mereka dengan anak-anaknya. Ketika datang hari buruh kaum muslimin, maka banyak buruh-buruh tadi turun ke jalan-jalan untuk apa? Untuk menaikkan upah minimum mereka. Yang tadinya mungkin 2 juta, minta jadikan 3 juta, 3 juta minta jadi 4 juta. Mereka meminta itu semua, akan tetapi guru-guru kita, guru-guru ngaji kita yang ada di musola dan masjid perumahan kita atau dimanapun tempatnya, mereka ikhlas mengajarkan itu, mereka ikhlas lillahi ta'ala. Harusnya kita berikan penghormatan yang begitu besar bagi mereka semua. Karena apa? Berkat dialah, berkat mereka lah anak kita tahu alif, tahu ba, mana ta, mana sya, mana sod. Karena kalau tidak mereka ajarkan, maka salah dalam berucap. Ketika dia membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya belepotan, tidak sah solat semuanya, dia pun tidak sah. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan penghargaan kepada guru-guru kita, berikan penghargaan kepada ilmu yang bermanfaat tersebut. Jangan ada negosiasi di antara kita dengan ilmu tersebut. Ini pesan Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, pesan Rasulullah yang terakhir adalah awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, membentuk generasi yang begitu hebat, yang bisa membaca Al-Quran, yang mempunyai akhlakul karimah. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, kata Nabi Muhammad, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka ada orang yang bisa membentuk makarimal akhlak tersebut. Siapa mereka? Orang tua dan guru yang ada di sekolah. Maka kita sama-sama membentuk jiwa anak kita kaum muslimin. Jangan salah memasukkan mereka ke tempat-tempat sekolah. Jangan salah menempatkan mereka dalam pengajian-pengajian. Karena apa? Kalau salah dalam mereka mendidik, maka kita nanti di hari akhirat akan menangis. Kenapa? Dia akan menarik kita kaum muslimin. Dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, bapakku, ibuku tidak pernah mengajarkan aku sholat, tidak pernah sedikit pun dibangunkannya aku untuk sholat subuh, sedikit pun tidak, ya Allah. Dia tidak bisa layak masuk surga. Maka sekarang tarik tangannya ya Allah ke dalam api neraka bersamaku." Maka kita kaum muslimin sebagai orang tua, kalau sudah mempunyai anak, kita ajarkan anak kita. Yang pertama adalah ajarkan mereka tentang sholat. Muru auladakum bis sholah, kata Nabi Muhammad. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Ketika umur mereka sudah sampai 10 tahun, tidak mau sholat juga, wadribuhum bil asro, kata Rasulullah. Pukul dia ketika sudah sampai 10 tahun. Pukulnya pukul mendidik. Agar apa? Mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Dia yang kau sembah setiap harinya 5 waktu. Nah, maka kau tidak ada tempat untuk bermain. Sekarang kita lihat anak-anak kita tiba-tiba termenung di samping rumah kita. Main apa? Main gadget. Kalaulah kita perhatikan mereka main game.
main PUBG, main Mobile Legend, habis waktu mereka untuk menghabiskan waktu mereka. Tidak ada bercengkrama dengan kita di rumah. Orang tua pun cuek bebek. Akhirnya apa? Anaknya menjadi stres di luar, ketawa ke TV sendiri-sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan mereka tentang arti kehidupan. Maka kaum muslimin dan muliakan Allah, kita jaga anak-anak kita agar kita bisa membentuk mereka menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Mungkin demikianlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.